Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya. Itu bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Taala. Seperti biasa, saya akan bagi-bagi ilmu gratis buat teman-teman semua yang mengalami kasus kulkas rusak, yang mengalami kasus mesin cuci rusak. Saya akan bantu bimbing Anda secara sederhana, mudah dipraktekkan, mandiri. Jadi Anda praktek mandiri ya. Ilmunya gratis dari Anitatum. Sebagai informasi, ilmu yang saya berikan kepada teman-teman kebanyakan adalah versi mama. Maksudnya adalah Anda seorang mama pun ya bisa memahami ilmu-ilmu gratisan Aditatum ya. Ilmu gratisan dari Aditatum. Apalagi Anda seorang bapak-bapak ya atau teknisi lagi. Anda tentunya akan lebih mudah menangkap ilmu yang Aditatum bagikan kepada Anda. Hari ini adalah bagaimana caranya Anda mengelas besi ketemu tembaga ya. Apa yang harus kita lakukan, step-step apa saja yang harus kita pastikan pada saat kita mengelas besi dengan tembaga ya. Caranya bagaimana? Silakan teman-teman diperhatikan pelan-pelan. Ini besi teman-teman ya. Mana tadi? Ketutupan tangan ya, bentar. Ini adalah besinya teman-teman ya. Ini besi. Ini bukan tembaga, ini besi nih ya. Yang ini besi. Kemudian yang kedua ini adalah tembaganya nih. Nah, yang ini tembaganya teman-teman. Bagaimana caranya kita menghubungkan atau menyambung pipa besi dengan pipa tembaga dan hasilnya mantap, hasilnya akurat, tidak bocor. Bagaimana caranya? Kebanyakan dari teman-teman Anda seorang pemula mungkin di dunia kulkas atau Anda seorang awam yang ingin mengelas kulkas ketemu dengan tembaga, bingung. Sudah dilas berkali-kali, sudah habis peraknya banyak tapi tidak bisa nempel. Apa yang harus kita lakukan? Silakan teman-teman perhatikan. Kita siapkan perak kita, oke. Yang pertama Anda lakukan adalah diamplas teman-teman ya. Yang pertama Anda siapkan, Anda lakukan adalah diamplas. Jadi diamplas, pipa ini kan cat nih. Ini kan catnya teman-teman ya, ini kan catnya nih. Ini catnya dan saya berusaha untuk menghilangkan cat ini biar yang tadinya warnanya hitam jadi warnanya putih. Ya, warnanya putih, warna besinya nongol ya. Jadi warna catnya saya buang ya. Kalau perlu saya panasin akan saya panasin. Tapi kalau nggak perlu dipanasin Anda tinggal amplas saja ya. Anda tinggal amplas saja sampai titik catnya itu hilang ya. Intinya harus bersih, harus benar-benar bersih. Ini poin pertama teman-teman ya. Ngelasnya oh iya nih juga nih. Apa yang saya pakai ini? Amplas apa yang saya pakai? Ini adalah amplas kasar atau amplas merah. Saya sering menyebutnya amplas merah. Kalau teman-teman mau ngamplas seperti ini, saran saya gunakanlah amplas merah atau amplas kasar ya. Jangan gunakan yang amplas halus. Karena amplas yang halus itu hasilnya kurang bagus ya. Lama malah ya, malah jadi lama. Anda gunakanlah amplas yang kasar atau amplas merah, oke? Seperti itu teman-teman ya, diamplas muter ya. Jangan sampai satu pun ketinggalan. Jangan sampai ada ketinggalan. Anda amplasnya nah seperti itu ya. Diamplas terus. Sebersih mungkin teman-teman ya. Pantang berhenti sebelum bersih. Selanjutnya kita akan jodohkan dengan pipa tembaga nih teman-teman ya. Ini pipa tembaganya nih. Kita akan jodohkan dengan pipa tembaga nih. Bentar nih warnanya biar Anda nggak bingung. Nih. Kita akan jodohkan dengan pipa tembaga ini teman-teman ya. Pipa tembaganya juga kita amplas ya. Karena banyak sekali apalagi Anda pakainya pipa-pipa bekas ya, pipa bekas atau pipa yang udah terpakai. Itu banyak sekali kotoran-kotoran yang nempel. Jadi yang harus Anda lakukan Anda bersihkan ini, diamplas ya. Diamplas dengan menggunakan amplas kasar. Oke. Selanjutnya sama ya teman-teman ya, muter ya ngamplasnya ya. Muter seperti itu.
Amplas sampai bersih. Pantang berhenti sebelum bersih ya. Selanjutnya kita lebarin dikit ya. Ini sebagai informasi. Mana tadi? Sebagai informasi, ini pipanya pipa ukuran 1/4 ya. Pipa ini ukurannya 1/4. Kemudian akan saya las dengan menggunakan, nih saya hapus dulu. Akan saya las atau saya sambung musuhnya ya, atau temannya ya, adalah pipanya 3/16 sorry ya. 1/4 saya akan adu dengan 3/16 ya. 1/4 saya akan adu atau akan saya las dengan 3/16 ya, dengan 3/16. Jadi kita cukup ngobelnya dikit aja teman-teman ya. Ngelebarinya dikit aja, pelan-pelan aja. Nah tuh, dilebarin pelan-pelan ya, seperti itu. Pakai tang cucut atau tang lancip. Nah, masuk ya. Setelah apa namanya nih? Setelah dilebarin sedikit banget lebarnya pakai tang lancip, dia bisa masuk. Namun ada pertanyaan seperti ini, Mas Andre, bagaimana kalau kita menjodohkan antara pipa besi ya, pipa besi 3/16 kita jodohkan dengan pipa bersih 3/16. Sebentar nih, jelek nih, sebentar. Pipa besi 3/16 kita akan jodohkan ya. Jodohkan dengan pipa besi 3/16 juga Mas Andre. Nah, pipa besi 3/16 kita jodohkan dengan pipa besi 3/16. Apa yang harus dilakukan? Sama teman-teman. Cuma untuk pipa ini ada ngelebarinya ya. Ngelebarinya itu lebih besar ya. Ngelebarinya itu lebih besar daripada pipa sebelumnya. Kalau ini kan, kalau saya kan cuma dikit doang nih. Karena yang tembaga lebih besar. Tapi kalau misalnya Anda sebentar. Kalau misalnya Anda seperti ini. Kalau misalnya pipanya sama seperti ini ya, sama-sama panjang, ini Anda lebarin ya, pakai tang cucut ya. Pakai tang cucut seperti ini biar dia bisa masuk ya. Biar dia bisa masuk atau kejepit oleh pipa yang telah Anda lebarin ya, ke gambar ya. Lebarin, pokoknya kalau belum masuk Anda lebarin terus ya, seperti itu teman-teman. Kalau ketemu pipanya sama ya, maksudnya 3/16 ketemu dengan pipa 3/16. Kemudian ini apa ini yang saya pegang? Ini apa ini? Ini adalah borak cair teman-teman. Ini mahal nih, borak ini yang bagus punya ya. Saran saya Anda gunakanlah borak cair ya. Borak cair. Anda jangan gunakan borak bubuk ya. Kalau saran saya Anda gunakanlah borak cair, jangan gunakan borak bubuk. Kenapa? Karena borak bubuk itu satu sulit saat menempel, yang kedua suka komplain. Komplain itu maksudnya beberapa minggu dia bocor, berapa minggu dia bocor. Saran saya Anda gunakanlah borak cair ya. Gunakan borak cair. Ini awet kok, bisa bertahun-tahun. Anda bisa bisa awet sampai tahunan kok ya. Maksudnya nggak habis-habis dia, sampai berapa tahun juga nggak habis-habis karena dia banyak banget isinya ya. Kita juga kalau membuat borak itu isinya makanya dikit kok teman-teman, yang nggak sebanyak-banyak kok ya. Seperti ini, borak cair. Jadi gunakan borak cair ya. Kalau Anda bingung apa itu borak cair, Anda bisa tanya di Google ya, borak cair. Atau enggak Anda bisa beli di online, borak cair gitu, borak cair untuk ngelas. Banyak kok ya. Jangan borak bubuk ya. Kemudian lakukan proses yang saya ajarkan nih. Pertama campurkan ya antara perak Anda dengan borak cair seperti itu nih, ini. Ini perak yang udah bercampur dengan borak cair nih, kelihatan nih. Perak yang sudah bercampur dengan borak cair. Jadinya seperti itu ya. Kemudian nanti perak tersebut akan kita teteskan ke besinya ya. Ingat, teteskan ke besinya. Jadi kayak selai gitu ya, kayak selai. Nah, udah panas sudah cukup ya. Apinya api besar ya. Oke, kita teteskan pakai borak cair seperti itu. Jadi kayak selai, nah seperti itu ya. Kayak selai seperti itu. Ya. Oke. Dengan itu si perak ini akan gampang banget dia nempel ceos gitu ya.
Tuh perhatikan, nempelnya gampang banget. Nah seperti itu ya, sangat mudah tuh seperti itu. Oke, sesimpel itu teman-teman ya, sesimpel itu. Rapi ya. Kalau lagi ketemu rapinya rapi, tapi kalau ketemu gak rapi nggak rapi. Tapi kita tidak bahas rapi atau tidaknya ya. Yang penting ini rapet ya. Yang penting ini rapet. Anda mau praktek berapa kali kemudian error berkali itu nggak masalah. Yang penting Anda praktek ya. Yang penting rapet, nggak perlu rapi ya, nggak perlu rapi. Kalau Andai Tatum mengajarkan Anda untuk hasil maksimal ya. Kalau rapi itu plus, itu sangat bagus, saya setuju. Tapi kalau misalnya Anda belum bisa rapi ya nggak masalah. Yang penting rapetnya atau kualitasnya bagus dahulu ya. Terus pertanyaan kedua, bagaimana Mas Andre kalau saya lagi ngelas kayak gini tapi nggak matang-matang pipanya ya? Kalau nggak matang-matang pipanya, Anda bisa gunakan seperti ini ya. Anda bisa menggunakan tameng nih ya. Anda gunakan tameng seperti ini teman-teman. Ini dikasih tameng ya, dikasih tameng atau penghalang, bentuknya sendok. Anda bisa gunakan sendok bekas Anda ya. Anda bisa gunakan sendok bekas Anda. Jadi pada saat Anda ngelas nanti dihadang pakai tameng ya. Dihadang pakai tameng. Sangat mudah. Oke teman-teman, mungkin cuman ilmu dari saya buat teman-teman semua. Saya doakan agar dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu receh apa yang saya share setiap harinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.